Baik, hari ini kita mau membaca cerita tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernah membaca sholawat? Apa itu bacaan sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu namanya bacaan sholawat. Kenapa kok kita itu dianjurkan untuk banyak membaca sholawat kepada Nabi? Kenapa kira-kira? Nah, kenapa kok kita itu harus mencintai Nabi Muhammad? Nah, biar kita lebih memahami dan mengerti, sekarang kita baca dulu cerita tentang kelahiran dan masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Yang pertama, kelahiran orang yang terpuji. Di masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad, keadaan di kota Mekah dalam bidang usaha dan perekonomian sudah cukup maju. Mereka suka berdagang hingga ke luar negeri. Ketika masyarakat Arab, khususnya penduduk kota Mekah, diberikan kemudahan memperoleh uang, harta, sumber alam, ternak, barang perniagaan, ya, mereka mengungkapkan rasa bahagia dan senangnya dengan cara mengumbar hawa nafsu, foya-foya, sombong, ya. Jadi orang-orang Mekah dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, ya, mereka itu kalau sudah kaya, ya, sudah jadi orang kaya, mereka mengungkapkan rasa bahagianya itu dengan cara berfoya-foya, ya, bersenang-senang, menghambur-hamburkan harta. Dan juga mereka menunjukkan rasa sukacita mereka itu dengan memberikan sesembahan kepada patung berhala, ya, memberikan persembahan berupa ke patung berhala tadi itu. Nah, mereka ini, orang-orang jahiliyah di kota Mekah ini, mengungkapkan kesenangan dan kekecewaan dengan cara-cara yang ekstrim. Kelahiran Nabi Muhammad adalah kehendak Allah untuk menciptakan perubahan. Di dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, itu tadi keadaan masyarakat Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad, ya. Mereka suka membuat persembahan kepada patung-patung berhala. Kalau mereka sudah jadi orang kaya, mereka suka berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta. Akhlak atau tingkah laku mereka sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu. Dalam keadaan masyarakat seperti itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Beliau dilahirkan di dalam keluarga bangsawan Quraisy yang sangat dihormati dan disegani. Kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib adalah bangsawan Quraisy yang dipercaya oleh kaumnya untuk menjaga Ka'bah, sebuah tugas yang terhormat bagi kaum Quraisy pada waktu itu. Ya, jadi Nabi Muhammad itu lahir dari keluarga bangsawan, ya. Keluarga Nabi Muhammad itu keluarga yang dihormati di dalam masyarakat Mekah itu, ya. Kakeknya yang namanya siapa? Abdul Muthalib. Itu adalah seorang yang dipercaya untuk menjaga Ka'bah,
Nah, tentunya posisi ini apa? Posisi yang terhormat, tugas yang terhormat di kalangan kaum Quraisy. Ya, jadi Nabi Muhammad itu bukan dari keluarga yang biasa-biasa saja ya. Keluarganya adalah keluarga yang terhormat. Nah, Rasulullah lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, Nabi Muhammad itu lahir tahun 571. Kalau kita sekarang hidup di tahun berapa? 2025. Jadi jarak kita dengan Nabi Muhammad itu sekitar 1500 tahun lebih. 1500 tahun. Nah, ya. Nabi Muhammad lahir dari keluarga yang miskin harta tetapi kaya dalam akhlak dan budi pekerti. Muhammad adalah cucu dari Abdul Muthalib yang tergolong keluarga terhormat dan sangat disegani. Nabi Muhammad lahir di tahun yang sangat bersejarah bagi penduduk kota Mekah. Tahun itu disebut dengan tahun gajah. Ya, kenapa kok disebut dengan tahun gajah? Karena pada tahun itu ada sebuah peristiwa bersejarah, yaitu apa? Kota Mekah diserang oleh tentara bergajah, pimpinan Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ya, jadi pada waktu itu, tahun di mana Nabi Muhammad lahir itu, kota Mekah diserang oleh Raja Abraha yang membawa pasukan bergajah. Ya, pasukannya itu naik gajah semuanya. Mereka mau apa? Menghancurkan Ka'bah. Kira-kira berhasil nggak pasukannya Raja Abraha ini? Tidak, ya, tidak. Mereka kalah karena apa? Dibantu oleh Allah. Pasukan tersebut hancur karena dihujani batu kerikil panas yang dibawa oleh serombongan burung yang datang terbang berbondong-bondong. Ya, jadi pasukannya itu kalah karena apa? Dihujani batu kerikil oleh burung-burung. Burung ababil namanya ya. Nah, peristiwa ini tercatat dalam Al-Qur'an surat Al-Fil. Surat gajah namanya. Di dalam surat Al-Fil itu ada cerita tentang peristiwa ini. Peristiwa penyerangan kota Mekah oleh Raja Abraha. Ya, nah di tahun itulah Nabi Muhammad lahir. Nah, Siti Aminah. Siti Aminah itu nama ibunya Nabi Muhammad. Siti Aminah menceritakan bahwa pada waktu melahirkan, dia tidak merasakan sakit seperti biasanya orang yang melahirkan. Pada waktu itu, Aminah melahirkan. Nah, Abdul Muthalib sedang berada di Ka'bah. Ya, kakeknya sedang berada di Ka'bah ketika ibunya Rasulullah itu sedang melahirkan. Nah, ketika dikabarkan bahwa cucunya telah lahir, Abdul Muthalib segera mendatangi rumah Aminah. Dia sangat bangga dan bergembira dengan lahirnya cucu yang dinantikannya itu. Abdul Muthalib pun membawa cucunya itu tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai tanda syukur kepada Allah. Sambil menggendong cucunya itu, Abdul Muthalib tidak henti-hentinya memuji keagungan Allah. Kemudian dia memberi nama cucu kesayangannya tadi itu dengan nama Muhammad, artinya orang yang terpuji. Nah, ini adalah silsilah Nabi Muhammad ya, dari kakek yang bernama Kilab. Nah, kakek Kilab ini punya anak dua, namanya Qusay dan Zuhroh. Qusay. Nah, dari Qusay ini lahirlah Abdi Manaf, Hashim, Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib tadi kakeknya ya. Kemudian lahir Abdullah. Abdullah ini bapaknya Nabi Muhammad. Nah, dari anak yang bernama Zuhroh tadi lahir Abdi Manaf juga, Wahab dan Aminah. Nah, jadi Abdullah dan Aminah ini satu kakek ya, satu nenek moyang yang bernama Kilab.
Ya. Jadi masih ada hubungan saudara jauh antara ayahnya dan ibunya Nabi Muhammad. Dari Abdullah dan Aminah kemudian lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi garis keturunan Nabi Muhammad. Nah, kemudian sekarang Nabi Muhammad pada awal pengasuhan. Orang-orang Arab di kota Mekah ya, itu mereka memiliki tradisi ya, terutama di kalangan bangsawan. Mereka mempunyai tradisi apa? Menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka ini kepada wanita badiah ya, atau orang-orang yang tinggal di padang pasir, orang kampung ya. Jadi orang-orang di kota Mekah itu zaman dulu itu mereka punya kebiasaan kalau mereka punya anak, anaknya itu dititipkan ke orang-orang kampung. Biar apa? Maksudnya? Maksudnya agar bayi-bayi mereka itu bisa menghirup udara yang segar, terhindar dari penyakit, dan supaya bayi-bayi itu bisa berbicara dengan bahasa Arab yang baik dan fasih. Nah, gitu ya. Jadi kebiasaan orang Arab itu dulu seperti itu. Orang kota khususnya. Kalau punya anak, anaknya dititipkan ke wanita-wanita kampung yang tinggal di desa. Biar apa? Biar mereka bisa menghirup udara segar dan bisa bicara bahasa Arab yang baik. Nah, Nabi Muhammad juga begitu. Ya, setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau kemudian dititipkan ke Suwaibah, disusui oleh Suwaibah selama 3 hari. Ya, siapa Suwaibah itu? Suwaibah itu adalah pelayan dari Abu Lahab. Tahu ya, Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab itu pamannya Nabi. Jadi Abu Lahab itu dulu baik loh sama Nabi Muhammad. Ya, Abu Lahab itu memberikan pelayan kepada Nabi Muhammad untuk menyusui. Jadi pelayannya Abu Lahab itu dulu yang disuruh untuk menyusui Nabi Muhammad. Ya, karena apa? Karena Abu Lahab ini sayang sama Nabi Muhammad dulu ketika kecil. Kemudian setelah disusui selama 3 hari oleh Suwaibah tadi, kemudian Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita badiah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ya, setelah disusui oleh pelayannya Abu Lahab selama 3 hari, kemudian Nabi Muhammad diserahkan kepada seorang wanita kampung dari Bani Sa'ad yang bernama Halimatus Sa'diyah. Nah, di kampung Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad dibesarkan. Nah, sungguh bahagia hati Halimah mendapat kepercayaan diamanahi bayi Muhammad ini. Nah, kehidupannya berubah menjadi baik. Ya, sebelumnya Halimah ini orang miskin, ya. Dia punya kambing, kurus-kurus kambingnya. Dan hidupnya ini agak menderita. Ya, dia termasuk orang yang miskin dan badannya juga kurus-kurus, anaknya juga kurus-kurus, ya. Hewan-hewan ternaknya juga kurus. Nah, sebelumnya anak-anaknya itu sering kelaparan, ya, sering menangis karena kelaparan dan kekurangan makan. Nah, melalui pertolongan Allah setelah Nabi Muhammad itu berada di bawah pengasuhan Halimah, kemudian lama-kelamaan hidupnya Halimah ini menjadi lebih baik, ya. Yang awalnya kambing-kambingnya tadi itu kurus-kurus, nggak punya susu kambingnya ya, karena saking kurusnya kambingnya sampai nggak bisa mengeluarkan susu. Kemudian setelah Nabi Muhammad hadir, bayi Muhammad tadi hadir, nah hewan ternaknya tadi kemudian tambah gemuk, ya. Nah, kemudian berkembang biak karena hewannya sehat-sehat, kemudian bertambah, punya anak lagi. Akhirnya jadi banyak. Ya, kambingnya tambah banyak. Nah, dia punya kebun juga. Nah, tanaman kebun dan sayurnya juga subur. Kemudian lama-lama hidupnya semakin makmur, ya. Karena hewannya sudah sehat-sehat, terus hewannya jadi gemuk-gemuk,
ya, kebunnya juga jadi subur, sehingga apa? Kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, anaknya tidak merasa kelaparan lagi karena sudah bisa makan enak. Nah, Halimah pun menjadi gemuk dan sehat. Halimah telah mendapat rahmat dari Allah sebab memelihara Nabi Muhammad. Halimah sangat menyayangi Nabi Muhammad seperti menyayangi anaknya sendiri. Nah, awalnya Nabi Muhammad itu akan tinggal dengan Halimah selama 2 tahun saja. Ya, ketika masa menyusui sudah selesai, ya, Muhammad akan dikembalikan ke Aminah, ke ibu kandungnya. Tapi karena Halimah ini sudah terlanjur sayang dengan Muhammad, ya, akhirnya beliau Halimah tadi memohon kepada ibunya supaya diizinkan tinggal terus bersama dia. Ya, Halimah memohon kepada Aminah supaya diizinkan untuk tinggal lebih lama lagi dengan Nabi Muhammad. Nah, kemudian permintaan Halimah tadi dikabulkan oleh Aminah, oleh ibunya Nabi Muhammad. Ya, sehingga Nabi Muhammad tinggal dengan Halimah selama 4 tahun. Itu tadi cerita masa kecil Rasulullah. Ya, besok kita lanjutkan lagi ceritanya ya.